Halo semuanya, di video kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Aljabar Linear dengan topik perbandingan keuntungan penjualan keripik olahan ikan pada 2 musim diselesaikan dengan konsep matriks. Anggota dari kelompok kami adalah Stefania Dwi Cahya, Fisika UK Putrika Darmanto, Oni Pramudita, dan juga Elizabeth Deni Rahmawati. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya kelangkaan bahan baku ikan cetul dan juga ikan wader yang kami asumsikan terjadi karena adanya musim kemarau atau kekeringan, di mana hal ini menyebabkan surutnya perairan di rawa pening. Dan asumsi ini didukung oleh kedua berita berikut. Penelitian di Kampung Rawa, Kecamatan Ambarawa, dipilih karena ketersediaan akses yang mudah terhadap data. Hal ini didukung karena salah satu anggota penulis merupakan warga asli Kecamatan Ambarawa, yang mana penelitian ini memperoleh data hasil wawancara pada salah satu penjual keripik olahan ikan di Kampung Rawa. Data yang diperoleh merupakan data hasil produksi keripik olahan ikan pada saat musim hujan dan juga musim kemarau. Hal ini digunakan guna memenuhi rumusan masalah kami yang akan membandingkan perbedaan keuntungan pendapatan pada 2 musim, yaitu hujan dan juga musim kemarau, di penjualan keripik olahan ikan. Nah teman-teman, adapun alasan kami menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena matriks merupakan alat matematika yang terdiri dari basis dan kolom yang berisi elemen-elemen numerik sehingga dapat digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai jenis masalah. Dengan matriks, kami dapat mewakili data dan hubungan antar variabel dalam bentuk terstruktur sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke batasan masalah. Kita memilih batasan masalah ini yaitu perhitungan hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh peristiwa seperti wabah penyakit, bencana alam, konflik bersenjata, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga bahan baku selain bahan pokok wader, cetul, dan kulit ikan. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, dalam makalah kali ini kita memilih 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana keuntungan yang didapat dari penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan di Kampung Rawa menggunakan perhitungan matriks. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan keuntungan penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan yang dipengaruhi oleh perbedaan cuaca. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Kita juga memilih 2 tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu guna mengetahui tingkat keuntungan yang didapat dari suatu penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan di Kampung Rawa menggunakan perhitungan matriks. Dan yang kedua yaitu guna mengetahui perbandingan keuntungan penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan yang dipengaruhi oleh perbedaan cuaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Pada penelitian kali ini bermanfaat untuk memperkirakan keuntungan yang didapat dari suatu penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan di Kampung Rawa menggunakan perhitungan matriks. Dan yang kedua untuk mengetahui keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan yang dipengaruhi oleh perbedaan cuaca. Setelah itu kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara via WhatsApp atau video call bersama Ibu Santi. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Untuk memahami secara menyeluruh mengenai keuntungan yang didapat dari penjualan keripik wader, cetul, dan kulit ikan di Kampung Rawa, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang melibatkan analisis mendalam untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dengan penjual di Kampung Rawa. Setelah itu, objek penelitiannya kita memfokuskan wawancara kepada Ibu Santi yang merupakan salah satu penjual keripik di tempat wisata tersebut. Setelah itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel data penjualan dan produksi pada musim hujan yang didapat dari hasil wawancara. Berikut merupakan tabel data penjualan dan produksi pada musim kemarau. Pertama, kami akan mencari keuntungan yang didapat pada musim hujan. Nah, langkah yang pertama, kami mencari biaya produksi perkemasan pada musim hujan. Untuk menentukan biaya produksi perkemasannya, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kami menentukan persamaan untuk menentukan biaya produksi perkemasannya. Misalnya, X sama dengan banyaknya kemasan wader, Y sama dengan banyaknya kemasan cetul, dan Y sama dengan kemasan kulit ikan. Dengan variabel tersebut dapat disusun model matematikanya sebagai berikut.
2X sama dengan 105.000, 5Y sama dengan 77.000, 10Y sama dengan 158.000. Dari persamaan tadi bisa diselesaikan dengan OB atau operasi baris elementer melalui beberapa langkah. Yang pertama, membuat model matriks terlebih dahulu sebagai berikut. Kemudian membuat augmented matriksnya sebagai berikut, dan juga setelah kami mendapatkan augmented matriksnya, kami bisa menyelesaikan matriks menggunakan OB metode Gauss-Jordan. Langkah yang pertama, kami mengalihkan baris pertama dengan setengah, kemudian kami mengalihkan baris kedua dengan 1/5, dan terakhir kami mengalihkan baris ketiga dengan 1/10. Dan kami mendapat persamaan akhirnya, yaitu X sama dengan 52.500, Y sama dengan 15.400, Y sama dengan 15.800. Maka diperoleh hasil biaya produksi perkemasan pada saat musim hujan sebesar Rp52.500 untuk harga wadah perkemasan, Rp15.400 untuk harga cetul perkemasan, dan Rp15.800 untuk harga kulit ikan perkemasan. Selanjutnya kita akan mencari berapa banyak kemasan yang dapat diproduksi dalam 1 bulan pada saat musim hujan dengan menggunakan konsep perkalian matriks, yang mana kita akan mengalihkan jumlah produksi dengan banyak kemasan dalam 1 kilo. Hasilnya adalah sebagai berikut, dan dapat kita simpulkan bahwa banyak kemasan dapat diproduksi dalam 1 bulan adalah 50 piece ikan wader, 50 piece ikan cetul, dan juga 170 piece kulit ikan. Lalu kita mau mencari total biaya produksi dengan mengalihkan biaya produksi per kemasan dengan jumlah kemasan dalam 1 bulan pada saat musim hujan. Yaitu perhitungannya adalah sebagai berikut, dan dapat kita ketahui biaya produksinya adalah 2.625.000 untuk ikan wader, 770.000 untuk ikan cetul, dan juga 2.686.000 untuk keripik kulit ikan. Baik, kita masuk ke bagian D, yaitu harga jual per kemasan pada musim hujan. Untuk menentukan harga jual per kemasan pada musim hujan, kami melakukan beberapa langkah, antara lain menentukan persamaan harga jual per kemasan, di mana kita memisalkan X sama dengan banyaknya kemasan water, Y banyaknya kemasan cetul, dan Z banyaknya kemasan kulit ikan. Selanjutnya, hasil model matematika berdasarkan variabel tersebut, yaitu 2X sama dengan 118.000, 5Y sama dengan 93.000, dan 10Z sama dengan 177.000. Kemudian langkah kedua, yaitu persamaan yang didapat tadi dapat diselesaikan dengan operasi baris elementer atau OB melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat dalam model matriks. Nah, ini merupakan model matriksnya. Kemudian yang kedua, membuat augmented matrix. Nah, di layar sudah tertera augmented matriksnya. Selanjutnya yaitu menyelesaikan matriks menggunakan OB metode Gauss-Jordan. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membagi setengah atau 1/2 pada baris pertama. Kemudian langkah kedua yaitu membagi 1/5 pada baris kedua, dan yang terakhir yaitu membagi 1/10 pada baris ketiga. Kemudian mendapatkan persamaan akhir yaitu X sama dengan 59.000, Y 18.600, dan Z 17.700. Maka diperoleh hasil harga jual perkemasan pada saat musim hujan sebesar 59.000 untuk harga water per kemasan, kemudian 18.600 untuk harga cetul per kemasan, dan 17.700 untuk harga kulit ikan per kemasan. Oke, selanjutnya kita akan mencari total pendapatan dengan mengalihkan harga jual dengan jumlah produksi kemasan dalam 1 bulan pada musim hujan. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan operasi perkalian matriks ya. Dengan rumus awalnya yaitu pendapatan dalam 1 bulan sama dengan harga jual per kemasan dikali jumlah kemasan dalam 1 bulan. Yang nantinya harga jual per kemasan itu menghasilkan ordo matriks 3 kali 3, dan jumlah kemasan dalam 1 bulan itu ordonya 3 kali 1. Setelah mereka berdua dikalikan, hasil akhirnya akan menjadi matriks berukuran 3 kali 1 yang elemen-elemennya bisa dilihat pada layar.
setelah itu kita akan mencari keuntungan dengan konsep pengurangan matriks dengan rumus awalnya, yaitu keuntungan sama dengan sigma pendapatan dalam 1 bulan dikurangi sigma biaya produksi dalam 1 bulan, yang nantinya keduanya itu harus memiliki ordo yang sama agar bisa dikurangkan. Nah, pada kali ini kita menggunakan ordo 3x1 sesuai dengan data yang kita miliki, yang nanti hasil akhirnya juga akan membentuk matriks dengan ordo 3x1 yang elemen-elemennya bisa dilihat pada layar. Maka dari itu kami dapat menyimpulkan dari perhitungan ini keuntungan penjualan keripik olahan ikan pada musim hujan adalah keuntungannya Rp325.000 untuk wader, Rp160.000 untuk cetul, dan Rp323.000 untuk kulit ikan. Setelah itu kita akan membahas ketika bahan pokok langka atau pada musim kemarau, teman-teman. Nah, kita pertama akan mencari biaya produksi perkemasan pada musim kemarau. Untuk mencarinya, langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan persamaan untuk menentukan biaya produksi perkemasan. Kita memisalkannya yaitu X adalah banyaknya kemasan wader, Y adalah banyaknya kemasan cetul, dan Z adalah banyaknya kemasan kulit ikan. Sehingga dapat diperoleh model matematika yaitu 2X sama dengan 120.000, 5X sama dengan 100.000, dan 10Z 170.000. Kemudian persamaan yang didapat bisa diselesaikan menggunakan baris elementer atau operasi baris elementer. Nah, sebelumnya kita harus membuatnya dalam model matriks dulu, teman-teman, untuk bisa diselesaikan menggunakan OP. Nah, model matriksnya seperti kalian bisa lihat pada layar, yaitu 200, 050, 0010 dikali matriks X, Y, Z, dan 120.000, 100.000, dan 170.000. Kemudian sebelumnya kita akan membuat augmented matrix dulu atau matriks yang diperbesar, yaitu 200, 050, 0010, 120.000, 100.000, dan 170.000. Nah, setelah kami mendapatkan augmented matriksnya, kami bisa menyelesaikan matriks menggunakan OP metode Gauss-Jordan. Langkah yang pertama, kami mengalihkan baris pertama dengan setengah, kemudian kami mengalihkan baris kedua dengan 1/5, dan terakhir kami mengalihkan baris ketiga dengan 1/10. Dan kami mendapat persamaan akhirnya yaitu X sama dengan 60.000, Y sama dengan 20.000, Z sama dengan 17.000. Maka diperoleh hasil biaya produksi perkemasan sebesar Rp60.000 untuk harga wader perkemasan, Rp20.000 untuk harga cetul perkemasan, dan Rp17.000 untuk harga kulit ikan perkemasan. Langkah selanjutnya, kami mencari beberapa banyak kemasan yang dapat diproduksi dalam 1 bulan pada musim kemarau dengan menggunakan perkalian matriks sebagai berikut. Sigma kemasan dalam 1 bulan sama dengan jumlah produksi dikali banyak kemasan dalam 1 kg, yaitu didapat 34, 25, 130. Maka dapat diketahui banyak kemasan yang dapat diproduksi dalam 1 bulan pada musim kemarau adalah 24 kemasan wader, 25 kemasan cetul, dan 130 kemasan kulit ikan. Selanjutnya kita mau mengetahui total biaya produksi dengan cara mengalihkan biaya produksi perkemasan dengan jumlah kemasan dalam 1 bulan pada musim kemarau, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Maka dapat kita ketahui bahwa total biaya produksi ikan wader adalah Rp2.040.000, kemudian ikan cetul Rp500.000, dan keripik kulit ikan adalah Rp2.210.000. Selanjutnya ayo kita simak cara mencari harga jual perkemasannya. Jadi caranya ada beberapa langkah. Yang pertama masih sama seperti step sebelumnya, yaitu menentukan persamaan untuk menentukan biaya produksi perkemasan dengan memisalkan X sebagai banyaknya kemasan wader, kemudian Y sebagai banyaknya kemasan cetul, dan juga Z sebagai banyaknya kemasan kulit ikan. Dari variabel tadi kita dapat mengetahui model matematikanya, yaitu 2X sama dengan 134.000, 5Y sama dengan 117.000, dan juga 10Z sama dengan 190.000. Langkah yang kedua, kita akan melakukan OP atau operasi baris elementer dari persamaan tadi. Yang pertama adalah membuat model matriksnya. Model matriksnya adalah seperti ini. Selanjutnya dilanjut dengan membuat augmented matriksnya sebagai berikut. Dan juga kita langsung operasikan OB-nya. Jadi kita kalikan setengah. Baris pertama kita kalikan setengah, menghasilkan matriks berikut. Kemudian baris kedua kita kali 1/5.
dan baris ketiga kita kali 1/10. Sehingga kita memperoleh persamaan akhir yaitu X sama dengan 64.000, Y sama dengan 23.400, dan Z sama dengan 19.000. Maka dapat kita ketahui bahwa harga penjualan pada musim kemarau per kemasan sebesar 64.000 untuk harga ikan wader, kemudian 23.400 untuk harga ikan catul, dan juga 19.000 untuk harga kulit ikan per Dan kemasan. kita masuk ke bagian E, yaitu mencari total pendapatan dengan mengaitkan harga jual dengan jumlah produksi dalam 1 bulan pada musim kemarau. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu jumlah pendapatan sama dengan harga jual per kemasan dikali jumlah kemasan dalam 1 bulan. Kita selesaikan menggunakan operasi matriks yang menghasilkan matriks 2.176.000, 585.000, 2.470.000. Kemudian kita masuk ke bagian F, yaitu mencari keuntungan dengan konsep pengurangan matriks. Nah, di sini kita selesaikan dengan keuntungan sama dengan jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya produksi. Nah, di sini juga kita menggunakan operasi matriks yang menghasilkan matriks 136.000, 85.000, 260.000. Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa keuntungan penjualan keripik olahan ikan pada musim kemarau adalah 136.000 untuk wader, 85.000 untuk cetol, dan 260.000 untuk kulit ikan. Nah, untuk membahas atau menjawab rumusan masalah yang kedua, kita akan menghitung perbandingan keuntungan penjualan keripik olahan ikan saat musim hujan dan musim kemarau. Setelah melakukan penghitungannya sangat panjang tadi di awal, kita akhirnya memperoleh data keuntungannya, yaitu pada keripik wader saat hujan itu keuntungannya didapat Rp325.000 dan kemarau Rp136.000. Untuk cetul yaitu ada Rp160.000 pada saat musim hujan dan Rp85.000 pada musim kemarau. Sedangkan untuk kulit ikan yaitu Rp323.000 pada saat musim hujan dan Rp260.000 pada saat musim kemarau. Sehingga diperoleh total pendapatannya yaitu Rp808.000 untuk saat hujan dan Rp481.000 untuk saat kemarau. Untuk menghitung perbandingannya kita menggunakan penghitungan yang sederhana teman-teman, yaitu dengan cara membagi keuntungan musim hujan dibagi dengan keuntungan musim kemarau, yaitu Rp808.000 dibagi Rp481.000. Setelah itu akan diperoleh hasil 808 dibagi 481 yang nantinya kami akan bulatkan menjadi 2 dibagi 1, yaitu akhirnya adalah 2:1. Maka dari itu perbandingan yang diperoleh keuntungan pada saat musim hujan 2 kali lebih besar daripada musim kemarau. Selanjutnya yaitu kesimpulan dasaran. Pada kesimpulan ini kami akan menjawab dari rumusan masalah. Yang telah kami buat yang pertama, terdapat perbedaan pendapatan dari penjualan keripik olahan ikan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan penjualan dapat meraup keuntungan sampai dengan Rp808.000, sedangkan saat musim kemarau penjual hanya bisa meraup keuntungan sampai Rp481. Dan yang kedua yaitu hasil perhitungan menggunakan matriks dapat disimpulkan bahwa perbandingan pendapatan penjualan keripik olahan ikan pada musim hujan dan musim kemarau adalah 808 dibanding 481 yang dapat disederhanakan menjadi mendekati 2:1. Selanjutnya adalah saran. Kami ada 2 saran. Yang pertama saran untuk penelitian ke depannya, di mana penelitian berikutnya mungkin lebih menekankan prinsip jual beli yang ada seperti perbedaan harga jual produk per kemasan dan juga per kilogramnya. Dan untuk saran untuk kelas aljabar linear berikutnya supaya jangan ditaruh di semester antara atau lebih baik ditaruh di semester ganjil atau semester genap. Mengingat jumlah SKS-nya yang cukup banyak dan banyaknya materi atau bab yang perlu diselesaikan, jadi kita mengharapkan pembelajaran yang lebih efektif dan maksimal. Berikut adalah daftar pusaka dari kelompok kami. Selesai sudah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.